Assalamualaikum. Saya lanjut yang part 3 ya. Di sini, eee, saya akan membahas tentang bagaimana cara, mmm, menarik LOA atau bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Nah, jadi di LOA ini, itu kita perlu tahu tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Nah, jadi gimana sih cara supaya kita tahu apa yang kita inginkan? Nah, itu kembali lagi ke diri kita sendiri, yang kita bisa tanyakan kepada perasaan kita, apa yang benar-benar kita inginkan. Nah, biasanya itu akan, bisa kita lihat, itu akan keluar tuh melalui emosi, teman-teman. Jadi saya mau cerita, mau kasih contoh lagi ya. Baru kemarin banget kan ceritanya. Saya tuh kan lagi lapar banget kan. Nah, pas itu pengen beli sate. Nah, belilah sate sama suami sama anak-anak kan. Nah, beli sate, nah habis itu, nah kan kita pasti utamakan anak-anak kan ya buat makan dulu. Nah, kita udah suapin anak-anak makan, ya macam-macam ada yang gimana sih kalau kita lagi lapar itu kan bawaannya kesel ya. Maksudnya tidak baik-baik saja gitu loh. Kalau orang lapar itu kan kita pengen cepet makan biar terpenuhi hasrat kita untuk makan gitu kan. Nah, kemarin itu saya harus suapin anak-anak dulu karena saya juga nggak mau mereka telat makan kan. Jadi itu pun juga pakai drama. Ada juga yang agak susah makan gitu kan. Udah biasa ya. Nah, intinya gini. Waktu itu saya kan sempat ambil piring ya. Itu setelah saya selesai nyuapin anak-anak makan, saya ambil piring. Nah, saya mau makan karena sudah lapar banget kan. Nah, habis itu ke belakang saya ambil piring. Nah, itu ambil piring saja saya masih mikir, ini mau ambil piring yang tebel, yang maksudnya yang bagus, yang kokoh gitu kan, atau pakai yang itu loh yang kayak hadiah deterjen kayak gitu. Nah, itu kan ada kan yang piring bening tipis kan. Nah, karena beberapa hari yang lalu saya sempat mecahin itu apa? Piring pas cuci piring kan, piring yang itu yang tipis itu. Nah, terus waktu itu saya tuh terlintas di pikiran saya begini. Dan terbayang-bayang itu beberapa kali terbayang-bayang, saya membayangkan ya udah ambil yang ini aja deh, yang tipis aja deh, takutnya nanti pecah lagi. Kalau pecah maksudnya kalau pecah ini kan nggak apa-apa gitu loh maksudnya tuh. Nggak tahu kok pikiran saya kayak gitu kan. Memang mungkin ya kebawa aja lah ya namanya namanya visualisasi ya atau afirmasi. Mungkin yang dimaksudkan itu. Nah, saya ambil itu piring, saya taruh di bawah kan, mau makan lesehan di bawah kan. Nah, habis itu saya ambil nasi, saya taruh sate di situ. Nah, si adik anak saya yang paling kecil itu datang bawa HP. Nah, itu minta kayak mau nonton YouTube gitu loh, minta tolong saya. Itu dijatuhin kayak dilempar gitu loh. Pas di piringnya yang saya ambil tadi. Ya langsung pecah dong. Sama nasi-nasinya sama satenya ya tumpah dong. Itu jadi beling kan jadinya. Saya tuh terus ketawa juga saya karena ya itu, ya astagfirullahaladzim kenapa saya tadi mikir kayak gitu loh. Tapi kan ya itu namanya alam bawah sadar ya teman-teman. Kadang ya itulah makanya hal yang paling baik itu ketika kita tahu ternyata kita harus menyetel pikiran kita itu awal yang baik ya. Kalau kita nggak tahu kan kita biarkan saja berjalan gitu saja kan. Tapi kalau kita tahu ternyata pikiran itu ternyata benar-benar punya frekuensi, punya energi. Nah, dari situ kan kita mulai menyetel lagi kan. Kita setel lagi kan. Yaitu ya tetap ya itulah saya berusaha lagi buat menetralkan istighfar. Saya bisa marah di situ, tapi kalau saya marah pasti hal-hal lain yang menjengkelkan lagi itu pasti datang. Nah, itu sudah memang seperti itu, kayak menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sedangkan kalau saya memang harus nah itu ya, kembali lagi kita itu ya ilmu Allah itu sangat luas ya memang. Jadi
apa-apa yang kita kerjakan gitu kadang kita menjurusnya ke ternyata bener ya apa kata Allah yang kayak kita itu harus ikhlas dulu. Ketika kita sudah menerima itu, menerima dalam artian ikhlas, oke lah ini memang harus terjadi, oke lah. Maksudnya ini juga karena saya sendiri kan gitu. Jadi kita ikhlas dulu, baru kita bisa netral. Nah kalau kita masih dongkol itu nggak bisa kita bakal netral. Nah karena untuk kita menerima pikiran yang positif itu tidak bisa perasaan kita negatif, ya kan? Jadi memang harus netralin dulu, kayak astagfirullahaladzim, kayak oke lah kita berusaha buat menenangkan diri kita, banyak cara ya salah satunya istighfar. Nah, kalau mungkin untuk teman-teman yang non-muslim, bisa pakai sebenarnya semua orang bisa pakai ini, seperti kita membayangkan apa-apa yang kita inginkan, kayak kita memutar musik yang kita inginkan, atau kita ingat kita coba mengingat hal-hal yang kenangan masa lalu kali ya yang membuat kita senang kayak begitu-begitu. Kita lebih tahu diri kita kan ya. Kita intinya buat kita enjoy, buat kita happy kalau kita mau mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Ya, karena semua itu bersumber dari kita sendiri ya. Oh iya, tambah lagi ya tentang frekuensi ya. Seperti contohnya kita ambil contoh televisi ya teman-teman. Jadi untuk kita berada pada frekuensi yang apa yang kita inginkan, yang sejalan, kita perlu gini loh, kemiripan menarik kemiripan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menarik yang mirip dengan demikian gitu. Suatu misal gini, kita ambil contoh televisi ya. Televisi itu kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya televisi, tapi televisi itu faktanya memiliki menara visual yang seperti membawa jaringan itu untuk berada pada channel-channel tertentu ya. Nah, untuk kita berada di frekuensi itu, ya kita harus berada pada frekuensi yang sama gitu loh. Nangkep nggak maksudnya? Jadi misal kita menonton channel A yang ceritanya sedih gitu kan. Nah, misal kita mau mengganti cerita yang lucu atau menyenangkan, kita bisa merubah ke channel yang lain yang misalkan itu kan channel tentang hiburan kayak begitu-begitu yang bikin kita happy kayak begitu. Nah, jadi kita itu harus berada pada frekuensi yang sama gitu loh teman-teman. Nangkep ya maksudnya? Jadi seperti itu. Contohnya lagi.